Oh, saya takut bikin janggal. Ngopo? Lek engkau anakku gelem, lek anakku iso teruske. Ini kan kutukan kepada anaknya. Jangan dikira dengan kemudahan agama kita akan, umat kita akan berkembang. Salah nih. Dari tahun 70-an, Romo teliti. Jadi ini kerangka, semua pakai susila, pakai aturan. Makanya ada Utamo Mandala, Madya Mandala, Nista Mandala. Kita juga ada Tri Mandala. Utamo Mandala kepala kibulet, lek seneng sajen, kuwi Daksino. Ya kan? Iki Madya Mandala segi 4. Lek seneng sajenan, kuwi segi 4. tumpang robyong misalnya tumpang guru ini isore segi 4 lah iso bulat karena kanggo weteng. Terus Nista Mandala ki caru segitiga kayak sampean linggo sila ngono kan segitiga. Ini adalah susila etika gitu. Ini banyak yang belum mengetahuinya, termasuk susila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau udah punya mangku namanya Saiman misalnya, ojo nyelok Saiman, ojo nyelok Pak Saiman, ojo mangku Saiman, eling ngono. Pak mangku atau jero mangku Saiman. Kalau ngomong sama mangku orang yang sudah disucikan, ojo kowe. Ya, tahu etika dan atau susila itu apa? Sing gawe suci mangku sapa? Sampean kan? Ya jogo. Misalnya mangkune jenenge Timin ngono. Nanti Pak Timin ngono. Mangkunya enggak disebutin. Jangan. Kita diajarkan dari sana. Itu kalau bahasa Jogjanya di apa namanya? Kromo Injil. Ya, karena itu menyangkut dengan toto kromo. Tata kramo kalau di Bali. Makanya orang Bali bilang, wah ini orang yang nggak bisa mentata kramo gitu. Sama gitu, karena bahasa Jawa toto kromo gitu. Susila. Nah, banyak orang yang punya tatua mempelajari tatua saja, tapi kadang-kadang tidak diketahui susilanya jelek, mengucat orang, ya, kemudian sombong hatinya. Karena Romo banyak temuin ada mangku yang bisa mempengaruhi umatnya gitu. Jangan ojo percaya dengan sulingnya, ada yang begitu. Untung di sini enggak begitu. Ya, yang ada yang begitu Romo sayangkan. Itu jadinya satu desa kualat. Ya, karena ini beberapa Romo ketahui ini per aja ya, nah ya. Satu ada yang percaya dengan sulingnya, yang satu nggak percaya dengan sulingnya. Walaupun kadang merasa mampunya pintar, ulah. Nah ini toto susilo, toto kromo, etikanya orang itu. Karena kalau seorang sulingnya, siapapun itu sulingnya, itu udah orang tua. Jangan berani melawan orang tua. Kemudian seperti telur, kalau nggak ada apa namanya kuning itu di cangkangnya ya, apa jenenge cangkang ya? Itu gak akan kuat agama kita. Apa kuwi cangkangnya? Budaya atau tradisi. Itu tradisi juga gong itu harus dikuatkan, saji-sajen itu dikuatkan nih. Cok bakal ojo ngantek ilang, sajen gede ojo ngantek ilang. Tadi Romo seneng tuh melihat tradisi Jawa itu kembali dibangkitkan. Mau iki nyontoh nang kono mau itu jangan sampai. Karena apa? Upacara ini yang kita diajarkan oleh leluhur kita ini jangan sampai hilang. Karena inilah akan menjadi tontonan. Agama itu tidak akan berbentuk kalau tidak ada budaya atau tradisi.
tradisi itu tidak akan berarti kalau tidak berisi nilai agama. Paham ya? Iya. Anak-anak kita itu nggak akan tahu bentuk agama kita, nak. Kalau nggak ditontonkan, iki lho le caru ki filosofinya nopo mo, iki koyo ngene iki yo lho jenenge odalan, filosofinya apa iki, itu loh. Itu ya. Jadi dengan begitu anak-anak kita itu akan tahu. Kalau sampai anak kita nggak tahu, apalagi sampai ditanya nggak bisa menjawab, inilah membuat anak kita ragu. Ujung-ujungnya loncat pagar takutnya gitu. Makanya dikuatkan dengan tontonan. Ya, Romo tadi udah bilang kualitas akan dikalahkan oleh kuantitas. Gitu. Walaupun kita ini belum bisa membuat sesajen kayak di pura-pura di tanah Jawa ya, yang udah besar gitu, nggak masalah. Tapi kualitas itu ingat akan dikalahkan oleh kuantitas. Walaupun kita hanya sederhana, tapi sering kita melakukan, maknanya sama gitu. Ya nak ya. Nah inilah kekuatan agama kita. Yaitu apa? Ada filsafat, ada etika, ada ritual atau sesajen. Tuh ya. Kalau kita hanya filsafat saja kemudian etikanya tapi nggak pernah ngaturan sesajen, ini yang membuat kita juga belum kuat karena ini adalah kerangka rongko gitu ya. Oke. Apa itu tatwa? Apa itu tatwa? Tat itu adalah hakikat kebenaran. Artinya keharusan gitu loh. Ya. Kemudian tatwa yang bersifat, jadi tatwa itu yang bersifat hakikat gitu loh, kudu. Nah itu bahasa Jawa ini ben ngerti kudu ngono kuwi tatwa. Jadi hakikat itu kudu gitu. Kalau kita mau kuat, karena itu kerangka kita, kalau mau kuat jadi induk dan anak cucu kita kuat, kudu. Nah itu hakikat ya. Kemudian ada namanya darsana. Darsanam itu pandangan ya, pandangan ya, pandangan terhadap agama kita. Banyak itu dari berbagai sudut. Banyak. Ada yang memandang agama kita dari segi tatwa, ada yang memandang agama kita dari segi tradisi, ada memandang agama kita dari segi apalah gitu, filosofi gitu. Jadi banyak pandangan, dan itu pandangan-pandangan itu ya adalah penting karena untuk mengetahui hakikat atau tatwa agama kita. Ya, seperti itu. Ya. Karena di situ di darsana itu kita akan mempelajari mendalam itu loh, kayak durian kuwi golek isine gitu. Golek isine. Tapi lek ora enek kulite ya rusak durene, ya ora. Itu. Tapi darsana ini lah untuk mempelajari, mendalami hakikat Tuhan itu. Ya. Seperti itu. Terus di dalam tatwa ini ada sistem keagamaan. Seperti ini. Kalau namanya tatwa itu pasti didasari dengan keyakinan. Kalau kita sudah yakin, inilah akan menimbulkan adanya umat beragama. Kalau nggak ada keyakinan, nggak ada umat beragama. Benar nggak? Nah itu. Jadi dari keyakinan itu kita ada seradah bakti karena yakin ini. Untuk apa? Membangun tempat suci. Nah kalau kita nggak yakin, kita nggak akan bangun tempat suci. Berarti teman-teman kita yang belum punya tempat suci perlu dipertanyakan keyakinannya. Karena Romo banyak sekali yang Romo temui. Saya takut bikin janggal. Ngopo? Lek engkau anakku gelem, lek anakku iso teruske. Ini kan kutukan kepada anaknya. Ambil lagi. Kutukan, dia mengutuk anaknya untuk tidak dihindu.
Mau saya takut bikin sangga. Lah ngopo? Yo lek anakku engko gelem. Berarti kan di sini tidak ada nalar untuk menguatkan. Lek yo lek anakku engko gelem. Lek anakku iso nompo, lek anakku iso ngwariske. Atau mau aku ki wedi ngwariske sangga karo anakku. Wedine ngopo? Engko terbebani. Bukan anaknya yang terbebani, tapi Anda sendiri yang terbebani gitu loh. Ini makanya itu. Karena ada kita keyakinan, akhirnya kita beragama atau menjadi umat beragama. Nah, umat beragama inilah, dengan keyakinan inilah kita membangun tempat suci. Jadi ojo isin-isin. Karena banyak yang mau lihat, mau punya sanggah penyengkernya tinggi gitu, tanya ngapa dur-dur penyengkernya nganu mau isi mulai sembahyang pengen nggak ketok berarti kan keyakinannya dikalahkan dengan isi. Nah itu delok lho le tonggomu le masjid mentereng-mentereng le miliaran kabeh, justru kita tunjukkan walaupun kita kecil, banggakan diri kita gitu. Orang teman kita aja dengan begitu menunjukkannya, karena kita malu. Justru kalau kita mau menunjukkan itu, saudara-saudara muslim bangga sekali, seneng. Ketimbang sampean Hindu gak enak pura, gak enak sangga, jangan-jangan itu wong kafir gitu nanti dia. Justru dia akan datang, yuk melok yuk. Ngopo? Melok karo Pak Ketut kaji. Ngono deh. Lah sampean lek omongi Hindu ora enak sanggae. Jangan-jangan kafir iki, daripada sampean kafir mending melok aku. Nang ndi? Moro rono, ngene Pak Ketut kaji ngono. Akhirnya kan terbang bener ke sana, bener enggak? Itu loh, kalau ada sanggah punya rasa malu kalau ngajak-ngajakin gitu. Nah itu. Jadi ada tempat suci. Nah, karena kita ada keyakinan beragama, ada namanya acara dan upacara, gitu loh. Ya, jangan bukan orang Hindu Bali aja punya upacara, le. Termasuk negara kita yang dibangun oleh Bung Karno ini punya upacara. Bahkan kalau kita upacaranya di feudalan di Sanggah ini, Pak, di Pura ini paling 10 juta, 7 juta, bener nggak? Kalau upacarane feudalane Indonesia iki le triliun. Entekne. Dene 17 Agustus upacara kebangsaan itu, upacara kenegaraan. Sampai ya melok. Melok ora? Iku tuku gendera ora? Nah ya kuwi. Tuku gendera loro wis 60 kali berapa penduduk atau berapa kakak umat di apa Indonesia ini berapa? Nah itu. Jadi itulah, kalau kita punya keyakinan itu ada tempat suci, ada ritual, ya. Nah, inilah akan menjadikan kalau kita sudah punya tempat suci, sudah ada ritual, ini akan menimbulkan emosi, bukan emosional, tapi emosi keagamaan. Cinta. Iya, gitu. Coba kalau sekarang tempat suci nggak ada, ritualnya ada, dari mana dapat emosional emosi keagamaannya? Makanya banyak yang Romo lihat sekarang ini, dari kemarin-kemarin diberikan kenyamanan mungkin ya diberikan kenyamanan, kemudahan. Ya mau nggak bisa nggak, iso orang kisah nggak, iso, ya udah nggak mungkin nggak mau piye. Gawe saji, aku gawe saji yo udah diberikan kemudahan. Terus diberikan kemudahan, ujung-ujungnya apa? Entah. Karena apa? Emosi keagamaan tidak ada. Jangan dikira dengan kemudahan agama kita umat kita akan berkembang. Salah nih. Dari tahun 70-an, Romo teliti itu umat Hindu khususnya dari tanah Jawa ini diberikan kemudahan. Ternyata bukannya semakin besar, semakin berkembang, bukan. Ini semakin, nah ini
Nah, kita sekarang ini harus buka realita itu. Astungkaro Romo bisa belusukan melihat kenyataan. Kalau tidak begitu, Romo pelajarin ini kenapa semakin habis, apa penyebabnya itu. Romo nggak berani menyalahkan siapa-siapa. Makanya inilah sekarang yang Romo temukan ini. Karena ini adalah dasarnya gitu.